Itu nggak benar. Saya itu tidak pernah merekomendasikan atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos ini, apalagi merekomendasikan Pak Budi. Nggak pernah seperti itu berita yang tidak benar. Dan nanti silakan aja di cross check ke KPK, cross check ke Sritek. Kayaknya pihak Sritek juga sudah mengeluarkan statement. Jadi itu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibukti. Ya, kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang enggak saya enggak pernah seperti itu. Kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede, PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya nggak pernah seperti itu, apalagi ikut campur seperti itu. Silakan nanti di cross check aja ke pihak Sritek, ke KPK. Saya nggak pernah yang namanya ikut campur seperti itu. Sumber dana kampanye selama ini Loh, kan bisa dicek sendiri, bisa dicek semua. LHKPN, dana kampanye semuanya bisa dicek online. Silakan nanti cek ke Bu Roro. Kita nggak pernah ada yang namanya ditutup-tutupi. Pon, ada mungkin langkah klarifikasi atau seperti apa? ya ini udah klarifikasi. Udah cukup sampai nggak kenal sih, kenal lagi belum pernah ketemu sekalipun. Belum pernah. Dan tidak pernah yang namanya saya ikut campur dalam masalah bansos ini, apalagi merekomendasikan Budi. Saudara, tadi kita telah melihat video yang belum lama ini menjadi trending topik ya di media sosial maupun di media massa, yaitu tentang Mas Gibran dan yang katanya merekomendasikan tas bansos kepada salah satu PT ya, yang cukup terkenal yang kita kenal dengan nama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek. Dan ini merupakan pembicaraan yang hangat di mana Mas Gibran mengatakan bahwa itu tidak benar. Kalau mau korupsi ya tentu saja nilai-nilai yang besar, ada jalan tol, ada Pertamina ya. Dan ternyata kalau kita baca beritanya lebih lanjut, ternyata juga pihak Sritek juga menyanggah, saudara. Menurut Head of Communication dari PT Sritek mengatakan bahwa isu tentang tas bansos dari Mas Gibran ini tidak benar. Mereka justru mengatakan bahwa memang ada pendekatan dari Kemensos kepada PT Sritek, saudara. Nah, kebenarannya adalah ini kan sebetulnya tentang fitnah ya. Saya sendiri tidak berdiri sebagai pihak yang pro atau kontra ya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kalau saya atau saudara berdiri sebagai di posisi Mas Gibran ini yang kebenarannya adalah difitnah, apa yang mau kita lakukan, saudara? Dan saya akan mau sharing hari ini ya, bagaimana untuk menghadapi fitnah seperti itu. Dan kita bisa belajar dari seorang tokoh ya, yang terkenal juga, yaitu Raja Daud ya. Dan kita akan belajar dari Raja Daud ini bagaimana ketika Raja Daud ini juga tidak bersalah, tetapi dia dikejar-kejar hendak dibunuh, dan itu sungguh membuat Raja Daud ini stres, saudara. Ya, kita akan buka di Alkitab. Alkitab itu banyak pelajaran, di mana dari pelajaran itu kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat. Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan 5 dikatakan seperti ini. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu.
maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, di sekeliling kita akan selalu ada orang-orang yang dinamakan kaum yang tidak saleh, orang penipu dan orang curang. Kalau kita tadi lihat kasus dari Mas Gibran yang memfitnah beliau sebagai orang yang merekomendasikan tas bansos, bantuan sosial. Nah, di sini tidak ada sebetulnya doa kelepasan atas orang-orang di sekeliling kita yang mungkin menjengkelkan kita pastinya. Kita akan risih ketika ada orang-orang yang menipu kita, orang-orang yang curang, saudara. Nah, mengapa selalu ada orang-orang tersebut, saudara? Kita tidak bisa minta itu tidak kita hadapi, saudara. Selalu ada di sekeliling kita, di sekitar kita, di tempat kerja kita, mungkin di lingkungan kita. Setidaknya ada 3 hal, saudara. Mengapa selalu ada orang-orang curang, ada orang-orang penipu, ada orang-orang yang memfitnah kita? Yang pertama, membentuk karakter dan buah roh, saudara. Kalau tidak ada orang yang curang di sekitar kita, maka karakter saudara dan saya itu tidak akan terbentuk, tidak akan teruji. Contoh, saudara, mungkin kita dihadapkan dengan orang yang menjengkelkan, kita tidak bisa sabar. Ketika kita ketemu orang seperti itu, maka karakter kita, kesabaran kita, buah roh kesabaran itu akan ditempa, saudara. Lalu yang kedua, mengapa orang-orang yang memfitnah seperti itu seringkali ada di sekeliling kita? Yang kedua, agar kita tetap mengandalkan Tuhan kita, saudara. Karena hanya Dia saja yang bisa kita andalkan dalam hidup ini, saudara. Hanya Dia Tuhan yang berkuasa, yang dapat diandalkan dalam segala hal, saudara. Lalu yang ketiga, alasan ketiga yaitu supaya keadilan Allah dinyatakan. Makanya di ayat ini tadi Raja Daud di ayat 1 mengatakan, berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Manusia mencari keadilan di dunia ini, dan keadilan itu semu, saudara. Karena manusia yang menciptakan hukum, yang berinteraksi di dalam hukum, bahkan yang menjadi pelaku hukum, itu tidak ada keadilan karena manusia juga tidak sempurna. Manusia juga penuh dengan dosa, saudara. Keadilan satu-satunya hanya dari Tuhan Yesus Kristus, Hakim yang adil itu, saudara. Nah, saya mau bagi hari ini 3 hal yang kita lakukan agar keadilan itu datang dalam hidup kita. Seperti doa Raja Daud tadi, berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku, saudara. Nah, 3 hal ini, yang pertama, keadilan akan terjadi jika saudara dan saya pergi ke tempat pengungsian yang tepat. Di mana tempat pengungsian kita? Tadi ayat 2 dikatakan, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Dengan jelas dikatakan, engkaulah Allah tempat pengungsianku. Jadi pengungsian yang tepat yaitu Tuhan Yesus, saudara. Hanya Dialah tempat pengungsian kita ketika saudara dan saya difitnah, ketika saudara dan saya ditipu, ada orang yang berbuat curang kepada kita. Dialah Hakim yang adil, saudara. Nah, menarik, kata pengungsian ini dalam bahasa Ibrani-nya yaitu asas. Artinya adalah tempat yang aman, saudara. Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan Yesus adalah tempat yang aman, saudara. Tidak ada tempat lain yang aman, saudara. Arti pengungsian yang kedua yaitu pelabuhan. Sebuah kapal ketika menghadapi ombak, ketika dia akan berhenti, dia memerlukan pelabuhan, saudara. Dan ketika kita juga
terpa oleh gelombang, kita naik kapal, tentu kita akan mencari pelabuhan. Kalau tidak ada pelabuhan, maka kapal itu tidak akan bisa beristirahat atau berhenti, saudara. Nah, tempat pengungsian kita, pelabuhan kita, yaitu adalah Tuhan Yesus. Lalu arti pengungsian yang berikutnya adalah menang, saudara. Dan ketika saudara dan saya datang kepada Yesus, berlari kepada Yesus, maka pada saat itulah saudara akan diberikan kemenangan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu arti pelabuhan yang terakhir adalah menjadi kuat. Orang ketika difitnah, ketika menghadapi serangan-serangan jahat dari musuh-musuh kita, mungkin itu membuat kita bisa lemah. Tetapi ketika saudara dan saya datang kepada Yesus, maka saudara dan saya menjadi kuat, saudara. Lalu yang kedua, langkah yang kedua, agar keadilan itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, ayat 3, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Raja Daud berdoa minta dituntun oleh terang Tuhan. Dan terang itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman itu adalah terang bagi jalan kita, saudara, dan pelita bagi kaki kita. Jadi terang itu adalah firman Tuhan. Ketika kita dituntun oleh firman Tuhan dan dikatakan kesetiaan. Jadi tidak hanya firman menuntun kita, kesetiaan Tuhan menggenapi firman-Nya itu yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Jadi ketika saudara dan saya difitnah, minta tuntunan firman Tuhan, minta tuntunan kesetiaan Tuhan. Tuhan yang setia menggenapi firman-Nya, itu yang akan membuat saudara dan saya menang. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ayat kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Langkah yang ketiga, yang terakhir, ketika saudara difitnah seperti Mas Gibran tadi, berharap kepada Allah. Dan ketika kita berharap kepada Allah, Allah penguasa surga, penguasa alam semesta, Allah yang menciptakan dunia ini, yang mengasihi saudara dan saya, itu yang akan memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Ialah sharing ini, apa yang saya bagikan ini bisa menjadi kekuatan, dorongan semangat bagi saudara yang mendengarkannya saat ini dimanapun saudara berada. Kiranya apa yang saya bagikan ini, terang firman Tuhan ini, akan menuntun saudara yang saat ini mengalami masalah yang sama dengan yang dialami oleh Mas Gibran. Terima kasih sudah mendengarkan channel Gerbang Pemulihan. Kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.